Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita terhadap kitab Ushul Iman karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan syarah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, yang mana dalam pertemuan kali ini kita akan bahas tentang masalah bahayanya atau larangan serta dikecamnya tindakan berjidal, berdebat yang hanya mencari kemenangan saja, bukan untuk mencari kebenaran. Disebutkan oleh al-muallif dengan judul Al-Jidal atau Al-Jadal Sababud Dhalal. Perdebatan adalah sebab daripada kesesatan. Dan hal ini tentunya terjadi, atau bagaimana perdebatan bisa menyebabkan kesesatan, dikarenakan ketika seorang berdebat, ia akan mendengar dan juga berupaya memahami perkataan lawannya. Dan jikalau lawannya membawakan syubhat-syubhat, maka bisa jadi itu tertanam di hatinya. Oleh karena itu para ulama salaf dahulu tidak menerima orang yang mengajak berdebat ia. Kenapa? Karena mereka khawatir akan ada syubhat yang masuk, akan ada kerancuan dan kesesatan yang masuk. Bisa jadi bahkan ketika ia menang dalam perdebatannya, tapi ada kerusakan yang masuk ke dalam dirinya. Sama seperti seorang yang suka misalnya suka beradu tanding dan misalnya berduel. Bisa jadi dia menang, tapi dia kena luka juga. Dan luka ini bisa jadi kemudian membunuh dia. Oleh karena itu, tindakan berdebat yang sia-sia seperti ini adalah sebab dari kesesatan. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah tersesat suatu kaum setelah petunjuk yang mereka berada di atasnya, kecuali dikarenakan mereka melakukan perdebatan. Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Tidaklah mereka memberikan permisalan kepada engkau kecuali dalam rangka berdebat, bahkan mereka adalah kaum yang suka melakukan permusuhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, Al-Imam At-Tirmidzi juga dalam Sunan At-Tirmidzi serta juga disebutkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah, serta disebutkan juga oleh Al-Lalakai dalam kitab aqidahnya yang terkenal, I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Syalbani rahimahullahu taala dalam Sahih Sunan Tirmidzi menyebutkan bahwasanya hadis ini hukumnya hasan. Kemudian kata beliau, atau kata Syekh Shalih Al-Utsaimin taala dalam syarahnya, hadza hadisun azim. Hadis yang agung ini aidan yahtajuhu tullabul ilmi katsiran. Dibutuhkan oleh banyak para pelajar. Dan ini ada kaitannya dengan
hadis yang sebelumnya, di mana disebutkan bahwasanya di antara niat yang rusak adalah dalam rangka mendebat orang-orang bodoh, dalam rangka disejajarkan dengan para ulama. Nah, di sini disebutkan bahwasanya bukan hanya niat saja, hasilnya juga suatu hal yang tercela. Ketika seorang belajar untuk berdebat, maka perdebatan juga bukan suatu hal yang baik. Yang mana kalau tujuannya hanya mughalabah, menang-menangan. Siapa yang menang, siapa yang berhasil mengalahkan lawannya. Siapa yang berhasil mengalahkan lawannya. Oleh karena itu ada kaitan dengan hadis yang sebelumnya. Seorang hendaknya menjaga keikhlasan niatnya. Dan di antara bentuk niat yang tidak ikhlas adalah dalam rangka berdebat hanya untuk menangkan saja. Ya, hanya untuk menangkan saja. Dan orang yang seperti ini menuntut ilmunya nggak akan benar. Orang yang hanya ingin menang dalam perdebatan, menuntut ilmunya nggak akan benar. Kenapa? Karena yang dia cari bukan kebenaran, tapi adalah hal yang bisa menjatuhkan lawannya, walaupun dengan cara melakukan hal yang salah, walaupun dengan menafikan atau mengingkari apa yang seharusnya ia yakini. Yang penting bagaimana lawannya salah. Satu rekaman, satu video lawannya diteliti, ini kira-kira mana titik yang bisa dimasukkan. Ini bukan menuntut ilmu yang benar, karena bukan mencari kebenaran, akan tapi mencari kemenangan. Wal ilmu nafi' yuwarrisu sahibahu as-sakinah wa tuma'ninah. Dan ilmu yang bermanfaat harusnya menjadikan pemiliknya itu memiliki ketenangan, tuma'ninah. Bukan justru jadi makin belajar makin agresif. Bukan berarti makin belajar makin agresif. Ini tentunya bukan masalah membantah. Membantah ahlul bidah beda. Tapi bukan berarti semua didebat. Kalau orang belajar makin semua didebat, semua mau adu sama dia. Siapa yang paling pintar dibandingkan saya, ini bukan ilmu yang benar. Amal jadal fahuwa mazmum. Adapun perdebatan maka itu adalah suatu hal yang tercela, bi khilaf al-mujadalah. Berbeda dengan al-mujadalah. Nanti akan disebutkan perbedaannya, yakni jidal adalah jikalau al-jadal. Al-jadal adalah jikalau hanya mencari kemenangan saja, sedangkan al-mujadalah adalah diskusi mencari kebenaran. Diskusi mencari kebenaran. Fal jadal fi syariah mazmum. Maka al-jadal dalam syariat ini suatu hal yang tercela. Wahuwa, dan dimaksud al-jadal adalah al-munaqasyah wal muhawarah wal kalam fima la yanfa fi syariah awil maksud bihi at-ta'ali. Diskusi dan perdebatan pada apa yang tidak ada bermanfaat pada syariat. Atau tujuannya hanya at-ta'ali. Siapa yang menang, siapa yang paling berhasil. Jadi ketika seorang berdiskusi bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk mengadu agar orang lihat siapa yang berhasil menang dalam perdebatan. Berhasil menang dalam perdebatan. Dan hal ini adalah suatu hal yang tercela dalam syariat. Dalam syariat. Disebutkan, diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullahu taala bahwasanya suatu hari beliau sedang berjalan. Lalu ada seorang bernama Abu Juwairiyah. Orang ini memiliki atau tertuduh memiliki pemahaman irja, murjiah. Maka ia berkata kepada Malik, "Isma' minni." Dengarkan sedikit dariku. Namun Imam Malik tidak mau. Lalu orang tersebut mengatakan, "Wallahi ma uridu illa al-haq." Aku tidak ingin kecuali kebenaran. Faqul bihi fatakallam. Oleh karena itu bicara sama saya. Imam Malik bertanya, fa in ghalabtani. Lalu bagaimana kalau kemudian kamu menang dari saya? Kalau kemudian kamu menang dari saya bagaimana? Maka kata orang tersebut, ittabi'ni. Kalau gitu kamu ngikut saya, karena kamu kalah. Kemudian kata Imam Malik, fa in ghalabtuka. Bagaimana kalau saya menang? Orang tersebut mengatakan, attabi'tuka. Aku akan mengikuti engkau. Maka kata Imam Malik, fa in ja'a rajulun fakallamana faghalabana. Kalau nanti ada orang lagi datang,
ngajak debat kita, dia menang. Apa yang kita lakukan? Kata orang tersebut, kalau gitu kita ikutin dia. Ittaba'na, kita akan ikuti dia. Ya. Maka Imam Malik rahimahullahu taala berkata, "Ya hadza innallaha ba'atsa Muhammadan bidinin wahid wa rakat tatanaqqal." Kata Imam Malik, Nabi diutus Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad dengan satu agama, tapi kamu pengen jalan-jalan. Ya, pindah ke sini, pindah ke sana. Ya, pindah ke sini, ya, pindah ke sana. Atau dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Imam Malik mengatakan, apakah kalau setiap ada orang yang lebih kuat, lebih bisa mendebat, kemudian akan kita ambil pendapatnya? Maka ini adalah suatu hal yang tercela. Akhirnya apa? Nggak jadi-jadi dia. Hari ini ada yang menang, dia ikuti. Besok ada yang menang lagi, pindah lagi. Besok lagi, terus saja akidahnya adalah akidah berpindah-pindah. Ya. Sebutkan juga oleh Imam Syafi'i, bahwa Imam Malik rahimahullahu taala, kalau ada orang ahlul ahwa, ahlul bidah datang ingin berdebat, ya, dan ini kebiasaan ahlul bidah, mengajak perdebatan. Kenapa? Karena tadi yang saya sebutkan di awal. Yang saya sebutkan di awal bahwasanya kalau mereka orang-orang yang berada di kesesatan tidak bisa menyesatkan, minimal menyusupkan racun. Bagaimana cara dengan mengajak debat? Orang kadang nggak ngerasa. Karena dia merasa di atas angin menang dalam perdebatan, dia nggak ngerasa bahwasanya itu akan meracuni dia. Hari ini dia merasakan saya menang. Besoknya dia mengulang kembali, ya, rekaman perdebatannya. Dia dengerin perkataan musuhnya. Oh, satu perkara, satu poin ini masuk akal juga. Besoknya satu poin masuk akal juga. Terus menerus lama-lama dia akhirnya terbawa dalam, ya, pendapat musuhnya ini. Meskipun sebelumnya dia yakin. Oleh karena Imam Malik, ketika ahlul ahwa datang kepadanya, sebagaimana ceritakan oleh Imam Asy-Syafi'i, ya, kalau datang, ya, untuk berdebat kepadanya, maka beliau berkata, "Amma inni ala bayyinah min dini, wa amma anta fasyak, izhab ila syakin mislaka fa khasimhu." Ya, kata Imam Malik, saya enggak perlu debat, saya yakin kok. Kata Imam Malik, saya yakin dengan kebenaran apa yang saya pegang. Adapun engkau masih ragu, kalau gitu cari orang yang ragu juga, kamu ajak debat aja. Ajak debat aja orang yang ragu juga. Adapun saya yakin. Demikian kata Imam Malik rahimahullahu taala. Karena hal ini adalah menyebabkan keraguan dalam hal agama, menyebabkan penyakit. Dan hal yang perlu diperhatikan bahwasanya sebagian orang mengira bahwasanya kalau benar pasti menang dalam perdebatan. Kalau benar pasti menang dalam perdebatan, dan yang menang dalam debat pasti benar. Dan ini salah. Tidak demikian. Bukan berarti seorang menang pasti dalam keadaan benar. Bisa jadi ia menang tapi sebenarnya salah karena lawannya memang nggak ahli debat. Bukan orang yang ahli memutar balik perkataan. Bukan orang yang ahli dalam, ya, melintir lisannya. Bukan orang yang ahli dalam mencari kesalahan orang lain. Sehingga dia kalah. Padahal dia benar. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, "Innal bainal bayani la sihra." Di antara penjelasan ada sihir. Artinya ada orang yang bisa dengan penjelasannya memutarbalikkan kebenaran dengan antara kebenaran dengan kebatilan. Oleh karena itu, perdebatan kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada tujuannya untuk mencari kebenaran, maka tidak ada gunanya. Kalau misalnya, ya, yang benar menang, maka nanti, ya, orang yang salah pun, yang kalah pun gak akan mau ngikutin. Lah orang tujuannya menang-menangan doang. Bukan untuk mencari kebenaran. Kalaupun, apalagi lebih bahaya lagi kalau yang benar kalah. Maka orang akan mengira bahwasanya ini adalah bukti itu kesalahan. Dan apakah ada dalil yang mengatakan, kalau ada orang mengatakan, apakah ada dalil yang menunjukkan bahwasanya bisa jadi seorang berdebat kalah padahal benar? Nah, ada dalilnya. Rasulullah SAW sendiri menyebutkan. Ya. Beliau berkata, "Innama ana bashar. Wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dukum alhan ayyakuna alhan bi hujjatihi min ba'din fa aqdhiya ala nahwi ma asma' faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudhuhu fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar." Diriwayatkan dari Ummu Salamah, ya, hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan sedikit perbedaan, ya, nafsnya.
Rasulullah SAW bersabda, innama ana bashar. Aku ini manusia. Wa innakum takhtasimuna ilai, dan kalian berdebat kepadaku. Ya, artinya ketika ada masalah kalian akan ya berdebat di hadapanku. Wala'alla ba'dukum ayyakuna alhan bi hujjatihi min ba'd. Bisa jadi sebagian ini lebih pintar membuat hujjah, lebih pintar dalam berdebat. Ya, fa'aqdi ala nahwi ma asma. Maka aku hanya bisa menghukumi sesuai apa yang aku dengar. Ya. Artinya apa? Bisa jadi orang yang salah tapi dia lebih pintar berdebat, jadi ya dihukumi seakan-akan menang. Ya. Maka kata Rasulullah, "Faman qadaitu lahu min haqqi akhi syai'an." Siapa yang aku hakimi atasnya, aku menangkan ia atas hak saudaranya, fala ya'khudhuhu, maka janganlah ia mengambilnya, fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, karena sungguhnya aku memotongkan bagian dari baginya potongan dari api. Artinya dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Bisa jadi seorang yang menang di hadapan Rasulullah SAW adalah orang yang sebenarnya tidak memiliki hak. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan enggak setiap orang yang menang dalam perdebatan berarti di atas kebenaran. Bisa jadi dia menang tapi sebenarnya dia batil, hanya saja karena dia jago berdebat, menjago mencari kesalahan orang lain, atau ia memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, atau demikian dan demikian. Dan dalam banyak hal, perdebatan ini tidak bermanfaat. Dalam banyak hal bahkan tidak ada yang menang dan kalah. Artinya apa? Setiap kubu akan mengklaim dia yang menang. Dan ini kejadian berkali-kali perdebatan. Ya, setiap kubu mengatakan saya yang menang. Yang satu, ya redaksinya juga saya yang menang. Maka tidak ada gunanya perdebatan kalau tujuannya bukan ya menyampaikan kebenaran. Kalau dia tahu lawannya ini bukan orang yang pengen dengar kebenaran. Lawannya ini cuma orang yang pengen berdebat doang. Kalau Sita sampai menang berpuluh-puluh kali juga, tetap aja besoknya dia tidak mengambil. Maka apa gunanya untuk didebat? Dikhawatirkan justru malah jatuh kita kepada ya syubhat yang dia miliki. Wa aslul jadal fil lughah, dan asal dari kata al-jadal dalam bahasa ma'khudz min lafzil habl. Diambil dari kata mengikat, menggulung atau menganyam ya tali, ya al-jadala habl wa syar wa nahwu dzalik, ya. Wa idza udkhila ba'du fi ba'd, jikalau dimasukkan sebagiannya dengan yang lain, yuqal hadhihi jadilah, yakni majdulah, ya. Kan tali kalau dibuat ya dibuat dari benang atau dari yang lainnya dianyam, maka seperti inilah perdebatan, ya. Wa yusamma al-habl aidan jadil, dan juga al-habl tali disebut dengan jadil li'annahu mudkhalun ba'daha fi ba'din wa muhkam, karena sebagiannya dimasukkan kepada sebagian yang lain. Kadzalikal kalam idza tadakhal, ya demikian pula jadal dalam pembicaraan adalah jikalau saling memasukkan, saling mengikat, ya. Fahada yuridu hada wa hada yuridu kada, yang satu menyebutkan demikian, yang satu menyebutkan demikian, membantah dan semisalnya. Wa yusamma mujadalah wa yusamma jadalan. Fa in kana al-maqsud minhul haq wa laysa at-taraffu. Adapun jikalau tujuannya adalah kebenaran, yakni mencari kebenaran. Fulan, dua orang berdiskusi untuk menentukan kira-kira ya mana yang merupakan kebenaran, ya. Mana yang merupakan kebenaran, mereka untuk mencari kebenaran dengan keadaan sama-sama meyakini. Sama-sama dari awal meyakini kalau kita menemukan kebenaran kita akan berpegang padanya. Ya. Ini diskusi, bukan perdebatan, bukan hanya untuk ya debat kusir saja. Al-maqwal maqsud minhu idrakus shawab summiyatil munaqashat mujadalah, dan dinamakan, maka hal ini dimaksud yang tujuannya adalah kebenaran, maka dinamakan dengan ya diskusi ini dengan mujadalah, dan ini bukan hal yang tercela kalau tujuannya kebenaran. Dan ada hal yang perlu diperhatikan, bahwasanya bagaimana perbedaan yang mendasar lainnya selain menginginkan kebenaran. Kalau orang yang mana perdebatannya atau diskusinya untuk mencari kebenaran, biasanya mereka dari awal mencari titik-titik yang mana mereka bersama dulu. Ya. Atau kalau dalam ya khilaf dalam fikih disebut tahrir mahallun niza.
cari dulu hal-hal yang sama, kemudian mereka mengurut darinya kira-kira terjadi perselisihan di mana, dan dari situ baru mereka mencari yang benar di antara dua hal. Misalnya, kita yakin hadisnya sama-sama sahih, kita yakin pendapatnya sama-sama ada. Kalau begitu kesalahannya atau perbedaan pendapatnya dimulai di mana? Beda dengan jidal, perdebatan yang mencari kebenaran. Biasanya enggak demikian, bahkan mungkin dua-duanya enggak punya akar yang benar. Ya, tidak punya akar yang sama. Ya, seperti seorang berdebat dengan orang yang lain seperti pohon, ya, di dua ranting yang di atas. Percuma aja mereka pukul-pukulan kalau bawahnya akarnya beda. Enggak akan ketemu kebenaran yang sama karena dasarnya hal yang berbeda. Ya, dasarnya hal yang berbeda. Seorang misalnya berdebat dengan orang lain tentang masalah apakah orang-orang kafir yang ada di negara kaum muslimin adalah, ya, kafir yang mu'ahad atau zimmi atau musta'man dan semisalnya. Perdebatan panjang lebar. Padahal masalah dasarnya yaitu apakah waliul amr muslim atau kafir juga mereka sudah berbeda. Jadi nggak akan ketemu kebenarannya. Ujung-ujungnya hanya berdebat, ya, beda. Hanya perdebatan yang terus-menerus saja. Seorang berdebat dengan orang yang meyakini bahwasanya dalam hal agama dimenangkan akal. Sedangkan dia meyakini bahwasanya dalam hal agama harus dimenangkan nas syariat atas akal. Ya. Seberapa lama pun mereka berdebat nggak akan ketemu. Kenapa? Karena dasarnya suatu hal yang berbeda. Ya. Adapun yang munaqasyah, diskusi-diskusi yang menginginkan kebenaran, maka mereka akan berusaha mencari titik temu, kemudian baru mencari kira-kira perbedaan pendapatnya dimulai di mana, dan mereka mencari kebenaran di sana. Ya. Walihada ausallahu fil Quran bil mujadalah billati hiya ahsan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mewasiatkan untuk mujadalah billati hiya ahsan. Tidak hanya jidal saja, tapi melakukan diskusi dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Allah taala firman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, ya, dan nasihat yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Dan dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala firman, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan." Ya, dan janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Ya. Kita lihat bagaimana para ulama menafsirkan ayat ini. Ya, menafsirkan ayat ini, dan bukan menafsirkan dengan jidal, bukan menafsirkan dengan perdebatan, debat kusir yang hanya untuk mencari kemenangan tanpa menjelaskan kebenaran. Ya, hanya untuk mencari kemenangan, bukan untuk menjelaskan kebenaran. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi bahwasanya para ulama berselisih tentang makna wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Ya. Salah satunya, dan ini pendapat yang kedua. Ya, kita sebutkan di awal dahulu, ya, agar masalah jidal disebutkan di akhir. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya ayat ini yang dimaksud adalah janganlah kalian mendebat orang-orang ahlul kitab yang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kecuali dengan cara yang baik, yakni, ya, dengan mengakui apa yang mereka ceritakan tentang kabar-kabar yang mana mereka ketahui. Ya. Ini makna yang pertama disebutkan, ya, oleh Al-Qurtubi. Makna yang kedua, dan ini sebenarnya makna yang pertama, ya, sebutkan oleh beliau, maknanya adalah berkata Mujahid, ya, boleh melakukan debat dengan ahlul kitab billati hiya ahsan. Ala makna du'a lahum ila Allah azza wa jalla wa tanbih ala hujajihi wa ayatihi. Raja'a ijabatihim ilal iman. Ya, la ala tariqil ighlaq wal musyahana. Kata beliau, makna la tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan, boleh mendebat ahlul kitab dengan cara yang baik, yakni dengan cara menyeru mereka. Ya, menyeru mereka oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjelaskan hujjah-hujjahnya dan ayat-ayatnya. Menjelaskan hujjah-hujjah Allah taala dan ayat-ayatnya. Artinya apa? Diskusi dengan mereka, sebutkan ini hujjah-hujjah Allah taala, bukan dalam rangka mencari kemenangan saja, ya. Berharap mereka dalam rangka berharap mereka akan beriman, menerima dan beriman. Jadi ini harus ada dalam hujjah, dalam adu hujjah, adu debat.
Yakni ada harapan orang tersebut akan menerima. Ada harapan orang tersebut akan menerima. Kalau ini orang memang bukan orang yang menerima, orangnya emang ngeyelan, cuma pengen debat doang, nggak perlu didebat. Nggak perlu didebat karena hanya menghabiskan waktu, menebar syubhat dan tercela dalam agama Islam ini. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya jidal yang benar adalah dengan apa? Dengan menjelaskan hujjah. Menjelaskan hujjah yang tujuannya ingin mencari dan mengajak orang kepada kebenaran, bukan untuk menang-menangan. Ya. Fa aslul mujadalah ma'zunun biha biha wa syurutiha. Maka asal dari al-mujadalah itu diizinkan dengan adab-adabnya dan juga dengan syarat-syaratnya. Ya, di antaranya adalah yang kita sebutkan tadi, di mana tujuannya adalah mencari kebenaran. Ya, di mana tujuannya adalah mencari kebenaran, bukan hanya untuk ya mencari kemenangan semata. Adapun kalau seorang ya yang mana perdebatannya hanya untuk mencari kemenangan semata, maka ini bukan suatu hal yang baik dan bukan suatu hal yang pantas untuk dilakukan. Ya, bukan suatu hal yang pantas untuk dilakukan. Insyaallah kita cukup untuk sampai sini. Allah taala ala wa alam. Ya, masih ada lanjutan dari pembahasan ini akan kita baca dalam pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.